Saat kalian melihat tanaman induk dan tanaman keturunannya, pernahkah kalian berpikir, "Wah, mirip banget ya, tapi kenapa bisa begitu?" Rahasianya ada pada informasi genetik yang diwariskan dari tanaman induk ke keturunannya. Setiap tumbuhan punya cara unik untuk melakukan ini. Ayo kita telusuri cara unik tumbuhan mempertahankan informasi genetik yang dimilikinya. Pada tumbuhan ada dua sistem reproduksi. Setiap sistem ini disebut sebagai satu generasi. Generasi ini bergantian satu sama lain seperti pemain dalam sebuah tim. Jadi, satu siklus hidup lengkap dari tumbuhan mencakup dua generasi yang saling bergantian. Itulah mengapa mekanisme ini disebut pergantian generasi atau metagenesis. Dua generasi ini dikenal sebagai generasi sporofit dan generasi gametofit. Kalau kita bicara dalam istilah genetik, ini merupakan pergantian antara tahap haploid dan diploid yang mengacu pada jumlah kromosom di dalam sel tumbuhan. Bayangkan sel diploid ini seperti paket lengkap dengan dua set kromosom, satu dari ayah dan satu dari ibu. Sementara itu, sel haploid adalah paket setengah lengkap dengan hanya satu set kromosom. Generasi haploid melahirkan tumbuhan dengan sel diploid. Kemudian, generasi diploid ini akan menciptakan kembali tumbuhan dengan sel haploid. Begitulah siklus hidup tumbuhan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siklus hidup tumbuhan memang menunjukkan variasi yang luar biasa. Ini karena setiap tanaman memiliki karakteristik uniknya sendiri, dari alga, lumut, hingga angiospermae vaskular yang kompleks. Oleh karena itu, generasi yang dominan berbeda-beda pada setiap jenis tumbuhan. Nah, yuk kita lihat gimana tahapan dominan dan tereduksi dalam siklus hidup mereka. Pertama, siklus hidup haplontik. Siklus ini dimiliki oleh alga. Alga bisa membuat sel-sel khusus yang disebut gamet seperti sel sperma dan sel telur. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu, mereka bergabung menjadi satu sel yang disebut zigot. Zigot memiliki dua set kromosom, dan ini adalah fase sporofit. Namun, zigot tidak tinggal dalam bentuk ini lebih lama. Zigot segera membelah dan menghasilkan spora-spora kecil yang berbentuk haploid. Artinya, hanya memiliki satu set kromosom yang disebut fase gametofit. Sehingga fase gametofitlah yang dominan dalam siklus hidup ini. Kedua, siklus hidup diplontik yang dimiliki oleh tumbuhan seperti gimnosperme dan angiosperme. Fase utama dalam siklus ini adalah fase sporofit. Contohnya, gimnosperme tumbuh menjadi tanaman besar dengan bunga dan menghasilkan biji di dalam buahnya. Biji ini kemudian tumbuh menjadi tanaman baru yang juga masuk ke dalam fase sporofit. Jadi, pada gimnosperme yang kita lihat sebagai tanaman besar adalah fase sporofit yang paling penting dan dominan dalam hidup mereka. Ketiga, siklus hidup haplodiplontik yang dimiliki oleh lumut karena mereka memiliki dua tahap utama dalam siklus hidup mereka. Tahap haploid yang dominan sebagai gametofit di mana mereka menghasilkan gamet, dan tahap diploid sebagai sporofit. Dalam siklus ini, kedua tahap tersebut bergantian satu sama lain. Jadi, meskipun siklus hidup tumbuhan agak rumit, tapi manfaat kemampuannya bisa mengontrol genetik dengan baik. Di tahap haploid, gen yang gak diinginkan bisa dihapus, sementara di tahap diploid, ada peluang besar untuk variasi genetik. Sehingga, siklus hidup tumbuhan memberikan keunggulan genetik yang super keren.